Bismillahirrahmanirrahim. Babula i'lam inna la tansibun I'lam anna bukan inna. Ayo benar. I'lam anna la tansibun nakirati bi ghairi tanwinin inda basaratin nakirati walam tataharrara lanahu la rajula fid dari fa illam tubashirha wajabar raf'u wajab tikraru lanahu la fid dari in taqarrat jaza i'maluha wa ilgha'uha wa in sirta qulta la rajula fid dari walam ra'ata wa in sirta qulta la rajulun fid dari walam ra'ata. Babul munada al munada khamsatun anwa'in al mufradul alamu wan nakiratul maqsudatu wan nakiratu ghairul maqsudati al mudhafu wal musabbahu bil mudhafi wa ammal mufradul alamu wan nakiratul maqsudatu fayurfa'ani ala dhammi min ghairi tanwin nahu ya zaidu wa ya rajul satu baqiyatu mansubatun la ghairu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada tuh. Hampir ayo. Bener apa? Tek gitu. Emang beli lagi bilang ngopi gua. Udah lu yang kitabnya aja, nggak usah ngeliatin map tuh. Ngopi gua. Udah lu yang kitabnya aja, nggak usah ngeliatin map. Nah gitu, itu ada yang putus ya. Udah ntar beli kabel dah. Oke, kita lanjut. Udah ada suara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar ingetin ya, beli kabel gitu. Ini yang jelas kabelnya nih udah minta ganti. Malum lah. Bismillahirrahmanirrahim. 4 dari atas, paling pinggir. Wasartu atau fil fi'li ala mislihi ittihadu zamanihima fil istiqbali wal mudhiyi. Wasartu atau fil fi'li, dan bermula syarat mengatofkan fi'il. Nah, ini kan masih bab atof. Diatofkan ala mislihi, atas semisal fi'il, atas seumpama fi'il atau sesama fi'il. Maksudnya ada fi'il diatofkan kepada sesama fi'il, karena nanti apa yang udah itu. Nah, yang atasnya itu kan bawahnya
Ada fi'il diatofkan ke isim, tapi yang isim bisa beramal seperti fi'il. Begitu juga sebaliknya. Nah itu maksudnya. Kenapa ditekankan ala mislihi? Itu maksudnya. Ittihadu zamanihima itu ittihad. Ittihad itu ya ittahada ya tahidu, menyatu, tunggal, sama gampangannya. Ittihadu zamanihima itu kesamaan zamannya fi'il dan mislihi. Sama fil istiqbali dalam zaman istiqbal, wal mudhiyi dan zaman lampau. Sawaun itu sama saja. Ittakhadha apakah menyatu, apa nau'uhuma, apa jenisnya fi'il dan mislihi. Ittahada fil fi'liyati dalam kefi'ilan, fil fi'liyati dalam kefi'ilan. Awikh talafa atau berbeda apa nau. Kain ataituka tukrimni azurka. Nah itu menjadi contoh. Wa akramtuka. Nah itu wa akramtuka itu diatofkan kepada azurka. Perhatikan. In harokatin yang benar. Itu ntar lu bacanya kana lagi. Kain harokatin. Udah gue kasih tahu suruh ngarokatin. Ntar lu baca itu kan kain kan tulisannya kana itu. Ntar lu bacanya kana lagi. Itu yang dimaksud. Seperti lafaz in ataituka. Jika datang siapa saya kepada kamu, tukrimni, maka memuliakan siapa kamu ni padaku. Jawab yang berikutnya azurka, maka akan datang, akan berziarah siapa saya kepada kamu. Kalau saya datang kepadamu dan kamu muliakan, maka saya akan datang kepadamu. Ngerti maksudnya? Nyambung nih. Nah terus wa akramtuka, dan nah itu walaupun madhi, tulisannya madhi, ngerti? Tapi maknanya mustaqbal. Nah, itu loh maksudnya. Wa akramtuka, dan memuliakan siapa saya kepada kamu. Jika saya datang kepadamu, kemudian kamu memuliakan kepadaku, maka aku akan jadi datang kepadamu. Dan saya pun akan memuliakanmu. Nah itu yang menjadi contoh. Wa akramtuka. Wa akramtuka diatofkan kepada azurka. Oke? Azurka itu kan menunjukkan zaman mustaqbal juga kan. Cuman kan berupa fi'il apa itu? Mudhari'. Sementara wa akramtuka berupa secara lafadznya berupa fi'il madhi, kan beda. Ngerti maksudnya? Oh gitu loh maksudnya. Awikh talafa maksudnya berbeda nau'nya. Nau' itu jenis fi'ilnya. Paham ya? Nah ya. Oke lanjut. Wasartu adfil ismi, dan bermula syarat mengatofkan isim. Ini syaratnya. Kalau tadi kan fi'il sama fi'il, itu syaratnya harus zamannya sama, zamannya nyatu dalam istiqbal atau madinya, kan gitu kan. Sekalipun bentuk fi'ilnya beda. Oke? Nah sekarang ini kan jelimet nih, membutuhkan pemahaman kan. Wasartu atfil ismi, dan bermula syarat mengatofkan isim. Isim nanti ada penjelasannya di belakangnya tuh. Isim tapi yang bisa beramal seperti fi'il, seperti isim fa'il, isim maf'ul, itu loh maksudnya. Kan tetap isim dia.
Tapi walaupun isim mempunyai makna fi'il begitu loh. Japir, mbok lu nggak ngaji? Tidur. Lu kenapa nggak tidur? Oke. Wasartu adfil ismi, dan bermula syarat mengatofkan isim alal fi'li atas fi'il. Berarti ada isim diatofkan ke fi'il, oke? Nah, awas berikutnya. Wa aksihi, dan sebaliknya, dan syarat mengatofkan sebaliknya. Sebaliknya berarti apa? Mengatofkan fi'il ke isim. Kan tadi syarat mengatofkan isim ke fi'il. Nah, kalau sebaliknya kan berarti syarat mengatofkan fi'il ke isim. Nyambung? Berarti kan kaunul ismi, itu adanya isim, ada itu fi maknal fi'li, dalam semakna fi'il. Tuh syaratnya adanya isim semakna dalam maknanya fi'il. Enggak sembarangan apa namanya isim. Isim harus yang mempunyai makna fi'il. Itu maksudnya kasmil fa'ili, seperti isim fa'il. Wasmil maf'uli, dan isim maf'ul. Wasifatil musabbihati atau musabbahati, dan sifat musabbahat. Nahu qaulihi ta'ala fal mughirati subha fa asarna bihi. Apa no? Naq'a la wal adiyati dubha fal muriyati subha. Ngerti? Wal adiyati dubha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a innal insana li rabbih lakanud. Ya kan? Wal al-adiyat aja enggak apal, betingkah lu. Ya kan? Nah, itu yang menjadi contoh. Fal mughirati subha. Fal mughirati, maka apa? Wal adiyati dhabha. Apa fal mughirati? Maka apa namanya? Aduh, lupa saya nih. Ini biasanya apal banget saya, makan sekarang banyak logat yang lupa saya. Wal adiyati dhabha, demi kuda yang apa namanya lari dengan kencang itu loh. Fal mughirati subha, maka dia memercikkan api subha dalam waktu subuh gitu loh. Fa asarna, gitu loh. Maka al-adat lupa bohong. Saya kok udah banyak yang mufradat itu udah banyak yang lupa. Surah Al-Adiyat. Walah, ini iklan lagi. Itu yang menjadi contoh. Fa'asarna itu isim, diatofkan kepada fal mughirati. Sementara fal mughirati itu adalah isim. Sementara fa'asarna itu adalah fi'il. Itu artinya ada fi'il yang diatofkan kepada isim. Loh nih. Fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba subhan di waktu pagi. Fa'asarna bihi naqa'a. Fa'asarna, maka menerbangkan apa al-mughirat
bihi dengan larinya tadi, qad nakoan pada debu. Itu maksudnya. Fawasatona bihi jam'a, maka menyerbu, maksudnya menengah-nengahi, nyerbu ke tengah-tengah barisan musuh. Oh itu loh. Nah, itu maksudnya. Lah itu yang menjadi contoh adalah fa'asarna. Lafaz fa'asarna diatofkan kepada fal mughirati. Fa'asarnya itu kan fi'il. Asaru, asarot, asarota, asarna. Nah kan gitu. Karena al-mughirat jamak mu'annas salim. Nah, diatofkan kepada fal mughirati. Oke nyambung? Nah itu beri contoh. Ai allati agorna. Nah maknanya fal mughirati ayillati. Tegasnya kuda-kuda. Agorna yang menyerang tiba-tiba. Apa allati? Fa'asarna, maka menerbangkan apa al-mughirat tadi kuda-kuda. Udah titik. Oke nyambung ya. Nah itu mengatofkan lafaz asarna. Diperhatikan loh. Mengatofkan fi'il asarna kepada lafaz fal mughirati. Itu sama dengan mengatofkan fi'il kepada isim, tapi isim yang mempunyai makna fi'il. Oke? Ada yang begini kan nggak bisa digas kan? Nah kalau saya baca ngebut saja bisa aja, paham nggak maksudnya? Oke? Pembanding yang kedua, yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Yukhriju, mengeluarkan siapa Allah, al hayya pada yang hidup, minal mayyiti dari yang mati, wa mukhrijul mayyiti. Lah itu yang beri contoh. Mukhrij kan isim fa'il. Akhraja yukhriju ikhrajan fa huwa mukhrijun. Oke? Maka itu wa mukhrijil mayyiti, karena mukhrij mudhof, al mayyit mudhof ilaih, walaupun idhofah lafziyah bukan ma'nawiyah kan ini, lafziyah. Nah, lafaz wa mukhrijul mayyiti diatofkan kepada yukhriju al hayya. Nah itu berarti mengatofkan isim yang mempunyai makna fi'il. Oke? Diatofkan kepada yukhriju yang jelas-jelas berupa fi'il mudhari'. Itu maksudnya. Itu loh syaratnya harus fi'il tadi kok fi'il isim yang menjadi ma'tuf atau ma'tuf alaih, harus isim yang bisa beramal seperti fi'il. Oke? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musab. Nyambung ya? Itu perlu diperhatikan. Udah titik. Sekarang tambihun. Nah ini juga sama. Sekarang pukul 18.55.
Udah no, jangan ditunda-tunda lagi no. Besok beliin. Kalau duit sih harganya. Lagi suaranya hilang soalnya, belum ada suaranya. Nah itu udah. Nah, oke ya. Wah ini harus beli nih. Makanya jangan anu ya, jangan suka usil buat mainan itu. Pokoknya selain maftu nggak boleh. Suaranya hilang lah. Kabelnya yang jelas ini. Udah dah, ntar dibeliin. Ada duit dong. Hah? Cepet. Udah murah lagi bang. Gua pikir hampir 2 juta gitu kali. Bang cepet malah ilahi Allah. Jual kupingnya aska itu dapetnya kaya. Aduh. Sambil dimonitor. Kalau nggak ada suaranya kan nggak asik. Gitu loh. Jadi lah gua bunyiin lah. Kalau nggak dibunyiin ntar nggak hilang nggak kedengeran lagi. Al-adfu bermula atof. Aksamun itu terdiri dari beberapa macam, beberapa bagian. Nah ini keren kaidah ini, serius. Ini udah kelas balaghah ini. Al-awwalu bermula al-qismul awwalu. Al-awwalu bermula bagian yang pertama. Al-adfu itu mengatofkan alal lafzi atas lafadznya. Atas lafadz yang kemarin dicontohkan Ja'a Zaidun wa Amrun. Alvin dan sambil berjewer nih. Taruh. Disimak kitabnya. Ini sekali gue ingetin ya. Kita gue ngambil kedua. Ingat. Wa dan bermula al-adfu alal lafzi. Al-aslu itu hukum asal. Hukum asal itu yang mengatofkan lafaz. Ja'a Zaidun wa Amrun. Amrun itu diatofkan kepada Zaidun, itu asalnya. Wa syartuhu dan bermula syaratnya al-adfu ala lafzi. Imkanu tawajjuhil amili itu memungkinkannya mengarahkan amil. Tawajjuh itu maksudnya mengarahkan menguasakan itu maksudnya, menguasakan amil. Fala yajuzu maka tidak boleh fi nahwi ma ja'ani min imra'atin wala zaidun. Apa yang la juzu illa rafu zaidin ala mahalim ro'atin. Awas, itu keren kalau kalian nggak serius nggak akan paham. Fala yajuzu maka tidak boleh. Fi nahwi dalam seumpama contoh ini, ya ini contohnya. Maja'a tidak datang nih kepadaku siapa minim ro'atin, namanya Zaidah. Siapa perempuan yang nggak usah artiin. Walaupun min mengamalkan imro'atin secara lafaz, oke? Tapi nggak dikasih arti. Wala Zaidun dan tidak siapa Zaid. Perhatikan ini keren kaidah ini. Apa yang layak jujur illa rafu Zaidin kecuali membaca rofa lafaz Zaidun. Nyambung nih. Maja'anim ro'at. Maja'ani minim ro'atin. Oke, itu kan minim ro'atin dibaca jen. Oke, tapi wajai itu wajib dibaca dun. Loh kok bisa begitu? Ikutin berikutnya, ini keren nih. Ala mahalim ro'atin atas mahalnya lafaz imro'ah. Kenapa begitu? Li'anna min, karena sesungguhnya min az-zaidata yang berupa zaidah. Min itu ada min zaidah. Cirinya min zaidah jatuh setelah nafi atau sibena. Nafi itu udah memenuhi syarat. Ma-nya manafi. Wala tadkhulu dan tidak boleh masuk apa al-ma'arifu isim-isim ma'rifat
alas sofisi. Oh, wala tadkhulu dan tidak boleh masuk apa min zaidah. Gitu, awas. Coba. Al ma'arifah pada isim-isim ma'rifat. Alas sofisi atas pendapat yang Oke, perhatikan. Walaupun nggak satu tulis ya, kalian lihat kitab aja. Disimak Erwin, Alvin. Maja'ani minim ro'atin. Itu kan minim ro'atin di imro'atin dijarkan oleh min. Oke? Nah, wala zaidun nggak boleh dibaca zaidin, wajib dibaca tun. Kenapa? Karena zaidun diatofkan pada mahalnya minim ro'atin. Minim ro'atin di mahal apa? Rofa. Lu kok bisa begitu lah? Iyalah. Kalau dibaca zaidin, nggak ada isim ma'rifat dijerkan oleh min zaidah. Min zaidah itu bisa mengejerkan hanya pada isim nakirah. Banyak sekali contoh di Quran. Wa ma'lahu fil akhirati min nasib. Iya kan? Min khalaq. Begitu lah. Jelas itu. Nyambung nih. Ini kaidah ini keren ini. Naam, betul. Li'anna min az-zaidah la tadkhulu al-ma'rifah. Irtafa'a. Bisa inirtafa'a jika kebaca rafa. Jika menerima kebaca rafa. Apa al-muta'atifani, dua lafaz yang beratof-atofan. Ada dua lafaz tadi saling beratof-atofan. Sementara wal aminu dan bermula amilnya, ini keren juga nih. Fi'lu amrin itu berupa fi'il amar. Nah, ini nggak ada dalam kitab yang lain. Kitab yang kemarin kita baca, adanya di Kawakib. Fi'lu amrin itu berupa fi'il amar seperti contoh idhab anta. Ini apa? Warab bukan? Oke, idhab pergilah kamu. Anta ya kamu. Perhatikan, idhab itu ada fa'il kamu. Anta di situ itu bukan fa'il, taukid. Makanya tulis yang benar, idhab pergilah siapa kamu. Anta ya kamu. Tuh. Paham itu? Karena ada kaidah. Kenapa? Karena ada lafaz warabbuka. Warabbuka itu diatofkan bukan ke anta itu, tapi kepada dhamir yang ada pada lafaz izhab. Harus dikuatkan dengan dhamir munfasil. Oke? Itu kalau di alfiyah wa in ala dhamiri raf'in muttasil atau fafsil bil dhamiril munfasil tuh. Itu sama sih kan. Nah iyalah, enggak semua itu. Kan kalau dalam ayat juga ada idhab anta wa zawju uskun anta ya. Ingat dong? Ingat bin. Uskun anta wa zawjuka jannata. Iya kan? Tinggallah kamu Adam, anta ya kamu, wa zawjuka dan istrimu. Zaud di sini maknanya zaujah. Al jannata pada surga. Itu udah ayat. Begitu loh. Nah, itu kan artinya lafaz kalau dalam contoh di sini kan warabbuka. Ya kan? Itu diatofkan kepada dhamir yang ada pada lafaz idhab. Nyambung. Nah, anta itu memisah. Maksud pemisah. Pemisahnya berupa dhamir munfasil. Karena dhamir muttasil yang ada pada lafaz idhab itu enggak boleh diatofi isim dhamir. Harus dipisah dulu dengan dhamir munfasil. Nyambung, itu kaidah. Itu tadi kalau dalam alfiyah wa in ala dhamiri raf'in muttasil atau fafsil bil dhamiril munfasil. Kaidah itu banyak yang enggak paham. Serius kalau enggak dia
memahami, menguasai betul kaidah-kaidah nahwu. Gitu loh. Kalau nggak hafal alfiah mah ya rada-rada kaku dah istilahnya gitu. Ya, sementara orang kan kadang-kadang ada bodo amat, dibaca apa kayak nangis kok kagak, kan begitu kadang-kadang orang-orang. Oke ya, oke. Au mudhari'in atau mudhari'. Mudhari' tadi li mutakalimin menunjukkan mutakalim, baik mutakalim wahda atau mutakalim ma'al ghair. Kalau mutakalim ma'al ghair kan pakai nun. Kalau mudhari' mutakalim wahda kan pakai hamzah, nyambung. Oh. Seperti lafaz kala nakhlifhu nahnu wala anta. La nakhlifhu, jangan menggantikan siapa kami hu pada fulan, nahnu ya kami, wala anta dan tidak juga ente. Oh, belum itu jawabnya. Kan naam ini kan belum ada ininya. Lah iya kan? Itu jawabnya panjang loh. Jawabnya itu lam yustarat fi dzalik. Belum ada jawabnya, berarti kan itu masih bahas syarat. Yang kalian pikir gampang, itu sulit itu. Kan tadi naam ini tafa'a al muta'atifani kan gitu kan? Kan in tadi in syartiyah. Belum ada jawab. Jawabnya itu lam yustarat bawah itu. 3 baris baru ada jawab. Auli mukhatabin atau mudhari' menunjukkan mukhatab. Katakumu anta wa akhuka, seperti contoh takumu berdiri siapa kamu, anta ya kamu. Awas, sudah saya tekankan nih. Anta yang ada di situ adalah dhamir muakkid kepada dhamir yang pada lafaz takumu. Wa akhuka dan saudaramu. Auli muannasin atau kepada dhamir muannas, sementara wal ma'tufu dan bermula lafaz yang diatofkan mudzakkarun itu mudzakkar. Ma'tuf alaihnya muannas, ma'tufnya mudzakkar, nyambung kan beda. Seperti contoh, itu contohnya nahwu qaulihi ta'ala wala tadharru walidatum biwaladiha wala mauludun lahu biwaladi. Nah itu lafaz mauludun kan mudzakkar, diatofkan kepada dhamir la tadharru walidatun. Oke? Wala tadharru tidak membahayakan siapa walidatun ibu biwaladiha dengan anaknya ibu walidah. Wala mauludun dan tidak membahayakan apa bayi yang dilahirkan lahu bagi walad biwaladihi dengan anaknya. Au bil aksi atau sebaliknya. Sebaliknya apa? Ma'tufnya muannas, ma'tuf alaihnya mudzakkar, domirnya yang mudzakkar sekarang. Nahwu la yakum zaitun. Nah itu kan la yakum tidak berdiri siapa zaitun zaid. Wa ummuhu dan ibunya zaid. Jawabnya inirtafa'al muta'atifani, yang modelnya seperti ini semua apa tuh? Ini keren loh, sulit loh. Lam yustarat, maka tidak disyaratkan. Fihi, di dalam itu semua tadi. Inirtafal atifani wal amil fil amrin dan seterusnya, banyak kan itu tadi. Apa dalika itu ittikhad, menyatu atau tawajjuhul amil, itu banyak banget tadi. Nyambung ya? Oh, pokoknya ini kudu kalian mutolaah. Kalau nggak kalian mutolaah, nggak diangan-angan, nggak bakal paham. Tapi kalau ngajinya meleng dulu, lu ngantuk agak? Cuci muka. Kalau yang depan ngantuk begini tuh. Oke lanjut.
kelar-kelar ini. Nah, ini memang pelan-pelan ini. Udah titik. Itu yang pertama. Atof terdiri beberapa macam. Yang pertama mengatofkan atas lafaz. Mengatofkan lafaz gampang. Itu hukum asal. Wasani berarti kan. Dan bermula yang kedua, al-adfu itu mengatofkan alal mahali atas mahal. Oke? Bisa bedain? Kalau yang pertama tadi kan atof atas lafaz. Oke? Ja'a Zaidun wa Amrun. Wa Amrun diatofkan kepada Zaidun. Lafaz. Oke? Yang kedua mengatofkan tapi atas mahal. Itu contohnya tadi. Maja'ani minim ro'atin wala Zaidun. Oke? Nah itu mahal. Tadi kan udah sebenarnya. Wasartuhu dan bermula syaratnya al-adfu alal mahal. Imkanu zuhuri dzalikal mahali. Awas, itu 4 kalimat idhofah semua. Imkanu zuhuri dzalikal mahali. Itu memungkinkan nampaknya itu mahal posisi fil fasihi dalam pendapat yang fasih. Fil fasihi dalam kaul yang fasih. Karena syarat mengatofkan atas mahal itu harus imkanu zuhuri dzalikal mahal fayam tani'u maka tercegah apa lafaz apa contoh marortu bizaidin wa abaka. Marortu berjalan siapa saya bizaidin bertemu dengan Zaid itu kan wa abaka. Zaidin dibaca apa? Ayo biar melek kalian. Zaidin dibaca apa? Wa abaka dibaca apa? Nasab lah. Sementara wa abaka mau diatofkan kepada Zaidin. Lah kan enggak konek. Oh sob. Duit. 7 juta nih. Oh, tender. Kata duit. Lu tadi baca udah tuh. Tuh 7 juta. Lu mau? Wajar. Mudah-mudahan Pak Ustadz lupa gitu lagi. Oke, baliklah. Nyambung nih ya. Itu nggak boleh. Lu bilang ada duit ketawa. Tadi cuman kan ini gua kumisin pakai spidol bergawar rasa lu. Lu mau emang gua kumisin pakai spidol? Iya. Nyambung ya? No. Pin, Kapin, Kevin. Mundiri. Terang mana? Mundiri. Ini perempuan paham gak? Siapa ini Alia paham gak? Wah stres kalian lu. Lah iya. Wa wujudut talibi lidzalikal mahal. Apa tadi? Wasartuhu zuhuru dzalikal mahal itu kan pertama. Nah, syarat yang kedua wa wujudut talibi lidzalikal mahali dan wujudnya penuntut. Talib itu maksudnya amil kan, tuntutan amil kan. Lidzalikal mahali terhadap mahal itu, posisi itu. Karena syaratnya mengatofkan mahal itu harus wujud talib lidzalikal mahal fayam tani'u maka tercegah. Ini perhatikan loh, ini sangat keren loh ini dan sulit. Fayam tani'u maka tercegah. Apa contoh? Inna hadza wa abuhu qaimani. Lah inna hadza sesungguhnya ini laki-laki. Berarti dibaca apa hadza? Nasab di mahal nasab karena hadza isim. Apa hadza? Isim isyarah. Kan dia nggak bisa dibaca nasab, tapi di mahal nasab. Lah wa abuhu itu dibaca apa? Rofa kan? Artinya kan harusnya wa abahu. Nah, berarti kan
Enggak wujud tolib di dalikal mahal. Enggak ada yang menetapkan abuhu harus rofa, harus nasab. Kan enggak ada wujud tolib kan enggak ada. Jadi enggak boleh. Kau imani, nah itu enggak boleh. Khilafan dengan berbeda pendapat lil akhfasi terhadap Imam Akhfas. Li anak toliba karena lafaz yang menuntut li raf'i abuhu terhadap rafanya abuhu huwa ya talib li raf'i abuhu al ibtida'u itu amil ibtida' alladhi yaitu ibtida' huwa yang bermula alladhi ibaratun itu ibarat ungkapan ketembungan anit tajarrudi dari tajarrudnya amil. Lah sementara namun juga siram sekalian tuh mungkin biasa pertukan lagi kalau riuh anit tajarrudi dari tajarrud itu mujarrad itu loh kosong iya kan. Nah sementara itu kan nggak tajarrud karena ada inna, ngerti kan? Loh wa tajarrudu dan itu ada tuh wa tajarrudu dan bermula tajarrud maksudnya kosong dari pengaruh itu, kosong dari amil. Nah, sementara inna hadza kan ada inna, abu kan jatuh setelah inna hadza, berarti abu nggak tajarrud karena ada inna itu maksudnya. Qadzala itu betul-betul hilang apa tajarrud. Lu syaratnya mubtada dibaca rafa itu kan amilnya amil ibtida. Amil ibtida itu kan tajarrud anil amil kan, karena sepinya dari amil itulah amil ibtida gitu loh. Bidukhuli inna dengan maksudnya inna walihada dan karena ini alasan wa tajarrud kadzala bidukhuli inna karena ada apa as-sahihu pendapat yang benar fi nahwi inna zaidan qaimun dalam seumpama contoh inna zaidan qaimun kalau itu benar wa abuhu oke? Kalau ini benar tapi kalau yang pertama tadi salah gitu loh. Apa yang benar raf'u walihada kana sahihu raf'a abuhu raf'a khobarnya kanan raf'a abuhu itu membaca rafa lafaz abuhu bil ibtidai dengan amil ibtida. Khuzifa yang dibuang apa khobarnya abuhu au bil afi atau dengan diatofkan ala dhamiri atas dhamir al mustatir yang tersimpan fi khobar inna dalam khobarnya inna. La bil afi tidak disebab diatofkan ala mahal ismi inna atas mahalnya isim inna wala ala mahaliha dan tidak atas mahalnya inna ma'asmiha bersama isimnya inna khilafan dengan berbeda pendapat liman bagi orang za'ama yang menduga siapa manhu pada al-atfu ala mahalismi inna tadi dan seterusnya wal aso dan ini perbedaan pendapat yang luar biasa wal asahu pokoknya kalau enggak orang mendalami nahwu enggak bakalan paham aja udah gitu aja udah wal asahu dan bermula pendapat yang paling sahih jawazu hadza itu bolehnya ini mana akli mengendaki siapa saya atfal marfu'i pada mengatofkan isim yang dibaca rafa alal mansubi atas isim yang dibaca nasab ba'da istikmalil khabari setelah menyempurnakan khobar fi anna di dalam anna al maftuhati yang dibaca fathah hamzahnya anna enggak inna ngerti itu pun ada perbedaan antara kelas inna dan anna nyambung itu maka ada embel-embel fi anna al maftuhati nyambung artinya ini bukan kelas saja kecek walakin ajaza dan tetapinya membolehkan hu pada ini
Ini maksudnya atful marfu alal mansub ba'da istikmalil khobar. Siapa Al-Farra? Imam Al-Farra. Itu Imam Al-Farra itu termasuk ulama qiraah sab'ah, sebagaimana Imam Mubarrid dan Imam Al-Kisai. Tapi selain Imam qiraah sab'ah, termasuk juga ulama ahli nahwu. Nyambung? Kita lah buru-buru membaca Quran aja. Ya itu, buru-buru matnya ada ambil-ambil. Ya kan? Fi laita dalam laita, wala Allah dan la Allah, wa ka'anna dan ka'anna, ba'da istikmalil khabari, setelah kesempurnaan khobar qablau, sebelum ma'tuf tadi. Qala mengatakan siapa Ibnu Anaqah, wal haqqu dan bermula pendapat yang benar, jawazuhu itu bolehnya atof asful marfu itu ba'da istikmalihi, setelah kesempurnaannya, yaitu inna lagi fi kulliyah dalam semuanya. Udah titik dulu dah. Wal ini saya rasa ini di mutolaah ya. Kalaupun saya jelaskan ya penjelasannya hampir sama. Jadi tapi ini serius nih. Kudu di mutolaah benar-benar. Supaya karena ini kaitannya mengatofkan mahal ribet. Ini gua tulis. Kalau ini kan tadi nggak boleh. Kalau yang nggak boleh kan ini tadi. Yang pertama tadi itu loh. Inna hadza wa abuhu qaimani. Ini nggak boleh. Abuhu ini sangatnya abuhu diatofkan ke mahalnya hadza. Kan ini nasab, sementara ini rofa. Tapi kalau ini boleh. Inna hadza umpamanya qaimun, umpamanya. Atau inna zaidan, sama aja. Inna zaidan qaimun, kan udah ada khobar nih. Terus wa abu. Nah ini wa abu boleh. Ini dibaca rofa. Artinya wa abu di sini diatofkan kepada, bukan kepada domir ini, kepada domir. Ngerti maksudnya? Itu yang barusan dibahas dulu. Makanya itu kan tadi harus kalian mutolaah. Jawab apa yang ala au bil atfi ala dhamir ala mustatir fi khabari inna la bil atfi ala makhalis inna wala ala mahaliha ma'asmiha. Kan itu tadi. Kalau ini benar. Apalagi ini mubtada. Khabarnya dibuang udah benar banget kalau ini mah. Tapi kalau ini enggak boleh mengatofkan abu kepada mahalnya karena ini kan nasab. Jatuh setelah inna mah. Nyambung nih. Loh ini bukan pembahasan ecek-ecek loh. Ini pembahasan termasuk min ghara'ibi ilmin nahwu. Di mutamimah biasa enggak ada. Di al-fawaqihul janiyah enggak ada. Mukhtasar jidan saranya enggak ada. Al-Makhruji enggak ada. Yang ada hanya di Kawaqihul Judiyah. Gitu loh. Kan enggak bisa ngebut. Gitu loh. Pelan tapi pasti. Paham kalian maksudnya gitu loh. Oke, situ dulu. Wakot yam tani'u itu besok deh. Karena kalau saya gas ribet. Tadi mau saya habiskan sampai nahwu contoh itu loh. Tapi belum dah. Ya, masalahnya ini bukan masalah gampang, ini masalah sulit. Begitu loh. Berapa menit tuh? 49. Nah, udahlah. Soalnya kalau banyak-banyak ntar takutnya yang kaliannya kan. Oke. Besok
Ya besok lihat sikon aja lah ya. Kalau asar memungkinkan ya ngaji. Kalau tadi memang kan saya memang tadi diurut tuh sama Kevin sama Riu. Kaki saya tahu-tahu lemes, lemes mes. Oke, ini malam apa? Oh, ikut ya. Kita itu bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.